Sebenarnya kalau orang Indo yang pengen kerja di Google tuh bisa nggak sih? Bisa banyak banget di kantor Jakarta juga banyak. Misalnya yang masuk ke Google tuh cuma boleh yang S1 enggak juga kok. Ada yang bahkan Lulusan SMA bisa juga. bisa. Penonton gua ada yang masih lulusan SMA Ya. kuliah nih. Gimana caranya bisa berkarir di Google? Hey, what's good internet? Balik lagi di channelnya Rico Enti. Nah, di video kali ini gua sedikit berbeda, nggak lagi di Kalimantan, nggak lagi di kerjaan, tapi di Singapura, coy. Singapura live. Sama temen gue. Buat kalian yang sering nontonin YouTube pasti cukup familiar nih sama muka-muka kayak gini nih. Karena udah banyak banget muncul di videonya Motomobi, Atta Halilintar, Vincent. Mungkin gue kasih klipnya di sini nih. Jadi orang Indonesia, Banyak orang Indonesia ya. orang Indonesia yang kerja di Google Asia Pacific Headquarters ini. Enggak, kayaknya nih dua-duanya bos ini. Bos kita di Singapura. Enggak lah. Bos kita pasti Vincent. What's up? Welcome to Google. Halo Kak. Apa kabar, sehat? Oke, jadi kenalin dulu. Ini adalah salah satu teman, bisa dibilang teman terbaik yang ada di hidup gue. Iya, kita udah kenalan deh. Kita udah kenal dari TK ya, Ki ya. Dari TK Gila. 0 besar. TK tuh sampai sekarang kita udah umur berapa sih? Udah umur 29 tahun ya, 29 dari Dari umur umur 4 kali ya. 5 tahun. 5 tahun. Ambil gila men, 25 tahun men. Gokil men. Berteman seperempat abad. Tapi beda nasib nih. Kalau yang ini jadi bos, ya gue cuma kucing. Mana ada bos? Kucing tambang. Jadi kenalin dulu, ini adalah siapa namanya? Nama gue Kelvin. Kerja di YouTube sekarang. Nah, salah satu perusahaan yang big company lah di dunia. YouTube tuh partnya dari Google. Ya. Nah, pas nih buat kalian yang lagi kesini gara-gara nontonin judul gua tentang gimana sih cara kerja di Google, kerja di YouTube, kita bakal share sedikit nih tentang pengalaman, terus bisa kerja di YouTube tuh sampai sekarang gimana. Let's do it. Yes. Oke, yang pertama nih kan, Oke. sebelum kerja di YouTube kan, Ya. background pendidikannya apa nih? Kok bisa sampai kerja di YouTube? Kan pasti gak nutup kemungkinan pasti dari pendidikan lah. Betul. Oke, dari background pendidikan dulu. Jadi kita sebenarnya kan TK, SD, SMP semua sama ya, Ki ya. Terus abis itu ke SMA. Gue masih di Indonesia tuh, di SMA Ya, kan, masih di Jakarta. Terus kuliah gue pindah ke Singapura. Gue juga nggak tahu gue pengen ambil kuliah apa, ikutin aja yang semua dibilangnya bandwagon. Lu tahu bandwagon? Jadi ikutin aja, harusnya aja ikutin semuanya pada apply ke di Singapura tuh yang pas lagi zaman gue lagi rame Nanyang teknologi, terus habis itu ya gue apply aja. Dulu gue juga apply kayak ke ITB, karena gue dulu jurusan IPA, gue pengennya ke teknik yang paling gampang, kayak engineering. Bener, kayak semuanya juga pasti ambil engineering tuh. Kalau tambang tuh pasti engineering juga tuh. Bener. Terus habis itu gue ambil teknik, namanya teknik material. Teknik material. Ya, jadi namanya Material Science and Engineering. Oke. Setengah hybrid antara teknik fisika sama kimia. Dan kebanyakan tuh aplikasinya ke banyak teman-teman gue yang masuk ke semikonduktor, bikin microchip. Ya itu setengah fisika setengah kimia tuh. Ada juga yang bener-bener ke materialnya, dia kayak misalnya lu bikin besi lah, ngelebur baja lah gitu. Ada juga yang aplikasinya ke bioengineering. Bikin virus. Bukan bikin virus, Bikin corona. Terus habis itu lulus tuh, gue udah nggak mau teknik lagi tuh. Gue udah nggak suka tuh, udah empat sama teknik. Tapi lu kuliah itu? Iya kan, ikutan arus. Bukan passion gue kan. Bukan passion. Bener. Terus gue. Tapi lu berprestasi kan di. Mana ada gue lulus pas-pasan. Apa sih kalau di sini IP ya? GPA namanya. GPA-nya berapa? GPA gue berapa ya? 3. Fullnya 5, gue 4. Oh, itu udah pintar lah. Enggak lah, yang kalau misalnya anak-anak Indonesia mah mereka jago-jago kayak 4,5, 4. Kalau cum laude kayak 4,8, 4,9 gitu. Gue tuh kalau hampir 4,0 berapa gitu kalau misalnya gue bisa, kalau udah ke bawah tuh udah ganti predikat tuh. Jadi ada
Ya kayak kuno D, terus habis itu jadi lebih apa, bangun lagi second degree gitu-gitu lah. Tapi nggak pernah nasakom kan? Nasakom apa? Nasib 1 koma. Nasib satu nggak pernah. Nah, menurut gue kuliah kan nasakom. Nggak males. Semester 1 1,3. Dari 4 ya, dari 4. Dari 3, dari 4 ya? Dari 4. Semester 2 1,1. Kok lu bangga sih, lu kesian banget. Nasakom. Nasib banget kesian. Ya nggak sampai kayak gitu, cuma kalau misalnya mau nyari kerja yang di Singapura, yang nyari kerja yang gaji tinggi nggak bisa, kalah gua. Oh gitu ya. Jadi makanya tujuan gua nyari kerjaan aja yang pertama kali gua dapet, gua ambil aja lah kayak gitu. Oke, habis itu selesai Pesan lulus game kuliah, tuh ya ke Garena. dulu. Nah, buat kalian yang main Free Fire nih, orang-orang di balik Gimana? Garena. Dulu Belum ada mainnya ya? Hon. Lu tau Oh, Hon iya. nggak? Dota tahu. Dota tahu. Dota ada teman-temannya tuh. League of Legends, LOL iya, sama iya. ya dulu LOL sama ya dulu gue fokusnya ke LOL. Ya, dari Garena itu. Dan Garena. Gue nggak suka juga game tuh. Nah, Karena cuma batu loncatan buat gue. betul. Terus Di habis game itu- lu sebagai apa? Di game tuh nama title-nya tuh Operations Executive. Jadi Operation eksekutif. jadi intinya coba bahasa keren doang, tapi intinya kayak kacung tiap harian lah. Lu kayak pastiin nih game berhasil lah di Indonesia gitu. Oh, oke. Ya terus habis itu gue nggak suka game, gue keluar, gue pengen ke finance dari dulu. Finance. Iya. Nah. Terus gue ambil master finance. Oh, lu abis keluar itu kuliah dulu tuh ya? Kuliah Stop. kuliah. Jadi selama kuliah tuh biaya dari tabungan Dari gaji? tabungan si gaji Garena. Ah. Gue balik lagi ke Singapura. Soalnya tadi waktu di Garena itu gue fokus banyak ke Indonesia tuh. Iya, iya. Terus habis itu gue balik ke Singapura, habis itu S2. S2 Sebagai finance. finance. S2 finance. S2 finance. Terus Di Nanyang juga. nggak di SMU namanya. Oh, SMU. Singapore Management Oh, kemarin gue University. lewatin tuh. Iya, benar yang di tengah kota. Ya, Hmm. terus jadi gue habis tengah jalan gue udah apply ke finance. Gue apply ke Google sebenarnya ke finance. Tiba-tiba ada HR yang kontak gue, dibilang lo nggak cocok buat di sana, tapi ada kerjaan yang cocok sama waktu gue di Garena. Soalnya waktu gue di Garena, gue tuh dapet kesempatan buat kerja sama Edozel. Jadi dulu pas lagi YouTuber mulai ini 2000, gue lulus tuh 2012. Masih belum ada yang endorsean. Dulu gue duluan tuh, gue endorse si Arab, endorse si Edo, Oh gitu. pakai LOL. Oh, Arab Iya, namanya Edo. Jadi pas lagi Edo Arab, dulu masih ada HHI. Nah, gue ngikutin juga tuh. Gue ikutan tuh main sama mereka tuh dulu. Nah. Pas lagi LOL, Mas Edo sama Arab masih Masih CS-an. sama aja, CS-an. Terus habis itu Kalau Ko Edo nonton video ini, nanti email saya di bawah kok ya kalau ngajak collab tuh. jadi waktu itu masih gue kayaknya kepanggil cuma karena di resume gue tulis gue pernah kerja sama YouTuber. Gue kan nggak tahu ada kerjaan namanya YouTube kerjaan gua partner. YouTube Partner Manager. Oke. Ya udah, terus habis itu pas gue interview panjang gitu lama, gue juga masih apply ke finance. Terus gue ngeliat yaudahlah Google ya, ambil aja lah gitu. Jadi akhirnya gue Karena di company bener kayak menggiurkan. bener finance pun gue ngeliat aduh yaudahlah. Tapi sayangnya memang gue lagi pertimbangan besar tuh, apakah master finance gue tinggalkan aja gitu. Soalnya saat gue udah banting setir udah susah buat balik lagi kan. Ya jadi ya udah akhirnya gue putusin, ya udah gue ke Google aja karena namanya besar. Jadi S2 lulus stop. S2 jalan terus. Oh, S2. Jadi S2 lagi sambil jalan, terus habis karena gue diterima Google, gue pindahin S2 gue jadi part time. Oh gitu. Jadi cuma dulu full time 6 bulan, terus gue jadi part time jadi 1,5 tahun. Jadi 1 tahun jadi 1,5 tahun. Tapi yang kalau pas lu di Garena itu emang ide lu tuh bisa endorse Arab sama Edozel tuh ide lu. Iya, jadi kayak kita, oke, gue nggak bisa bilang kayak coba ide gue doang sih. Kita ide kan tim. satu tim ya. Yeah. Jadi kita bilang, oke, kayaknya kita masih masuk ke influencer marketing kan namanya. Dulu kan masih belum ada influencer marketing. Ya, masih awam banget Masih lah. bener, Tapi bener. siapa sih YouTuber? Bener. Jadi gue yang kontakin Radit, gue yang kontakin. Jadi si Radit juga pernah endorse LOL. Gue dulu pitch ke dia nih, si manajer sama Radit, Mas Radit nih, kita ada ide ini, mau nggak coba main gamenya kayak gitu.
Tapi Radit main kayaknya. Main dia. Main satu video pernah ada, tapi gua nggak tahu apakah masih ada atau enggak. Namanya League of Legends. Radit main game ya. Oh iya, tapi Iya, iya. dia pun sekarang juga masih main game mobile, Iya, main Mobile Legends. Iya. Terus ya Gitu. makanya itu karena kayak gitu, terus kayak udah sekarang gua udah 4 tahun kerja jadi part-time manager. Apalagi Arab itu kan, kalau menurut gua Arab tuh sekarang, kalau Arab yang sekarang tuh udah punya masanya tuh gila juga ya. Wah dahsyat, Iya. men. Dahsyat, dia jago banget buat ngebangun Iya, ngebangun audience yang hardcore audi- sih. Iya. Iya. Dia ngebangun brandingnya dia Arab sih top juga sih. Oke, lanjut lagi. Yes. Akhirnya keterima tuh kerja di Google tuh ya, di YouTube. Iya. Berarti sebenarnya kalau orang Indo yang pengen kerja di Google tuh bisa nggak sih? Bisa banyak banget itu di kantor Jakarta juga banyak, tinggal ke Banyak. google.com/careers. Yang paling penting sebenarnya gue ngeliatnya kayak lu ngeliatnya background gue berantakan banget Ah. gitu, tapi yang paling penting pengalaman sih. Ah, Lu mesti iya. punya pengalaman. Makanya ada satu artikel Google yang bilang dia debunk myth-nya kalau misalnya yang masuk ke Google tuh cuma boleh yang S1, enggak juga kok. Ada yang bahkan Lu lulusan SMA bisa juga. bisa, asal yang paling penting lu mesti nunjukin kerjaan lu gitu. Iya benar, karena Kayak- lu experience ya. bener. Kayak gue denger ada beberapa yang kayak di Amerika gitu, di mereka kalau nggak salah ini ya, mereka di hire cuma karena mereka belajar otodidak coding sendiri aja gitu. Iya. Asal lu punya, ya kayak misalnya lu udah punya kayak aplikasi sendiri, ngerti cara ininya, Iya. apalagi aplikasi yang ngubahin dunia, ngebantuin, Nah. ya pasti ya Dilirik. bener. Jadi terutama gimana nih kalau buat penonton nih kan, rata-rata nih pasti penonton gua ada yang masih lulusan SMA, Ya. kuliah nih. Gimana caranya bisa berkarir di Google, di YouTube? Ya gue rasa kalau misalnya memang dari pertama kali lulus, lu nggak punya pengalaman, susah ya pasti kan. Ya kan? Ya kalau misalnya lu Fresh jadi graduate, Google, nah. ya lu jadi Langsung Google ke pun Google susah. kan lawannya soalnya pasti yang Yang udah udah universitas dari seluruh dunia Bener. kayak gitu kan. Ya wajar gitu kalau misalnya gue jadi Google pun juga Pak. Gimana caranya gue tahu nih dari yang Indonesia nih dibandingin lawan sama yang top universitas dunia, kan secara natural pasti bakal kayak gitu. Cuma pembedanya yang kalau misalnya kita mesti fokusin ke cari kerjaan yang kita mau, kalau misalnya kita pengen ke arahnya nih coding nih, jadi engineeringnya Google, ya mesti belajar coding sendiri terus gitu. Lu mesti nunjukin kalau memang lu jago, jadi nunjukin portfolio, bangun portfolio, mulai dari startup di Indonesia. Teknologi kan sekarang lagi banyak banget gitu kan. Perusahaan startup. Ya jadi batu loncatan terus aja gitu. Jadi FYI nih, Kelvin ini orang-orang di balik YouTuber ternama besar loh. Kamu nggak ada lah, cuma Nah, tapi yang lu pegang kan nih, Ata nggak ya? Uh, yang lu pegang. jadi sekarang yang gua kerja bukan pegang sih kita bilang ya, jadi kayak relationship partneran kayak ya gue masih ngobrol sama Atta, sama Ricis, sama ya banyak sih, kayak hampir yang gede-gede kayak Just No Limit, Just No Limit. Dylan Pros ya. Dylan Pros juga. Berarti yang udah bener-bener gede ya? Ya, kayak karena ya bayangin aja kayak PewDiePie pun juga punya partner manajernya bener. sendiri gitu. Tapi buat kokoh-kokoh yang tadi disebutin namanya, kalau nonton kita collab lah. Biar pansos. Karena di YouTube tuh kalau nggak pansos kayak susah. Iya. Itu harus dari konten. Ya, dari konten juga sih. Iya. Nah, terus otomatis kan kayak kerja di Indonesia ya, menurut gua tuh kerja di Google tuh prestisius banget tuh. Iya. Maksudnya eksklusif banget nih. Ya, gua nggak nanya pasti nih ya. Emang berapa sih gaji di Google? Gue rasa kalau misalnya karena gue di Singapura gitu ya, gue Singapura tuh standar kayak biasa sih. Kalau misalnya lo ngeliat di kayak Glassdoor gitu pun lo bisa tahu kayak misalnya gaji pertama kali fresh grad di Singapura itu rata-rata 3 sampai 4.000 dolar per bulan. Terus kalau misalnya lu udah lebih senior 5.000 sampai 6.000. Kalau misalnya gue nggak salah kayak di Indonesia harusnya juga ada sih kayak di Glassdoor gitu, kayak misalnya mungkin kayak 10 sampai 20 kali gitu ya. Tapi gue rasa banyak kalau di Google lebih banyak ke benefitnya juga sih. Jadi kayak lu mesti nggak cuma dari gaji pokoknya doang, tapi ada tunjangan lain, asuransi lah kayak gitu ya. Dan tentunya yang lu bilang nama kan, saat lu punya prestisius, bener. Kayak lu bisa jadiin ini batu loncatan kalau misalnya lu pengen ke perusahaan kecil-kecil yang lain, jadi langsung jadi C-level gitu, jadi bos-bos besar pun juga bisa. Terutama kalau di tambang banyak banget nih yang no hard feeling ya, maksudnya buat mungkin yang ada yang merasa kan, tapi no hard feeling buat kalian yang kerjanya di tambang tuh yang dari Pama,
Pama Persada yang grupnya Astra, terus yang dari Petrosi. Ketika masuk ke perusahaan kecil langsung paling dulunya di perusahaan lama cuma level-level supervisor. Iya. Begitu masuk ke perusahaan yang lebih kecil langsung naik kan ya. Ya pasti. Ya. Tapi ya itu sih benefit sih sebenarnya, punya Benar. pengalaman otomatis kan perusahaan yang lebih besar lebih proper nih kayak secara sistem. Betul. Kalau lu masuk ke yang kecil kan biasanya sistemnya masih amburadul, Iya, masih build lagi lah. Betul. Betul. Sama sih yang gua rasain juga sih ya, di kerjaan yang sekarang kan kayak gitu juga. Iya. Dari yang sebelumnya walaupun cuma posisi nggak bagus kan, build sistemnya udah jalan jadi Iya. dan gue juga orangnya senang ngulik kan. Jadi semua sistemnya gue pelajarin tuh gimana cara bikinnya. Ada ya beberapa sistem yang kayak mesin nggak mungkin gue pelajarin kan, tapi seenggaknya gue bikin sistem yang seenggaknya bisa sama kayak mesin itu dengan cost yang nggak ada. Mesin itu misalnya lu invest satu alat tuh 1M. Ya. 1M dengan produksi yang sekian otomatis nutup lah dengan alat untuk balikin duit itu kan 1M. Paling lu kerja satu alat ya paling kerja 5-6 bulan, 4 bulan mungkin udah balik banget duitnya tuh. Untuk nutupin costnya itu. Tapi gue bikin yang nggak mungkin sesempurna itu tapi nggak pakai cost. Jadi semua based on diagram communication aja. Jadi dia mau nyombong. Enggak, bukan ngomong. Jadi buat Nyombong dia. Ngesoal-soal jago. Gila lu. tapi kan nyombongin yang gue bikin Iya, iya benar. bangga lah, bangga karena buat 1:1000 loh ditambah buat posisi kayak gue. Oke. Balik ke konten. Respect ya. Nah, jadi kalau bicara soal YouTube nih, Ya. kan banyak nih teman-teman creator yang mungkin dari sama-sama dari tambang atau yang lagi nonton nih pengen tahu tentang bikin create video di YouTube. Kan lu kerja di YouTube nih, gimana caranya sih biar kan kalau Oke, karena ada gangguan teknis sedikit kita pindah tempat. Ini karena gue mainnya terlalu malam juga. Tadi nyampe mana tuh ya? Sampai buat creator baru. Nah, buat creator baru yang pengen mulai YouTube nih, kan kayak gue lah termasuk masih baru lah nih. Ya. Gimana kan video YouTube nih bisa dibilang ratusan juta lah ya. Lebih pasti. Nah, lebih gimana caranya kayak Ditemuin. Ya kan? jarum nemu jarum di dalam tumpukan jerami. Iya. Gimana caranya kira-kira? Ya gua rasa sama aja sih kayak gue suka yang waktu barusan si Ricky juga cerita kayak dia tuh pelajarin YouTube gitu. Gue rasa sebenarnya kalau kita mikir gitu ya, gimana pas kita yang misalnya bikin codingnya YouTube gitu, kita yang bikin kodenya YouTube, gimana sih cara kita nyari video itu biar ada? Pasti kan pertama mesti nyari identitasnya dulu dong. Mesti bikin identitas dari YouTube itu kan cuma video sama suara, dikasih identitas, pakai judul, deskripsi, tagging. Makanya penting banget buat cari judul-judul yang relevan. Misalnya lo bayangin gitu ya, kayak kita konsep video vlog bersama keluarga. Family vlog. Misalnya kayak judulnya gitu, vlog bersama keluarga di Bali misalnya. Dibandingin sama 10 makanan yang wajib coba di Bali. Ya kan? Jadi lu bisa langsung tahu nih kalau misalnya lu nggak tahu, lu bukan siapa-siapa gitu ya. Iya. Vlog bersama keluarga di Bali nggak ada yang mau nonton pasti. Benar karena siapa sih lu? Bener. Jadi lu mesti nyari ada 3 value penting. Pertama, apakah itu informatif atau edukatif, apakah itu entertaining, atau satu lagi apakah itu inspiratif. Oke. Jadi kayak kalau misalnya edukatif atau learning, kayak misalnya belajar matematika, lu belajar ngedit kan dari YouTube kan ya. Benar dari. Kedua, entertaining, lucu-lucuan, musik. Banyak Sketsa. juga yang benar, yang gede karena lucu. Benar, Maeli. Betul. Ketiga, inspiratif, kayak misalnya ngurusin badan, ya kan, kayak six pack, inspiratif. Terus habis itu kisah sukses, makanya video-video Draw My Life kencang-kencang karena kan karena inspiratif semua. Karena gitu. mereka yang kita lihat mereka udah gede, kita pengen tahu juga kan. Bener, Mereka dari apa sih, journey-nya gimana. journey gimana. Betul. Ya video-videonya Deddy Kobuser dulu emotif. Betul. Jadi makanya yang paling penting sebenarnya lu mesti nyari value di konten lu. Jadi kalau misalnya lu punya konten kayak berharap gue pengen main game doang nih, terus jadi terkenal, ya susah gitu kan ya. Karena lu mesti ngeliat juga kan ya. Kayak misalnya kenapa si
Just No Limit bisa terkenal Hmm. gitu. Karena dia jago mainnya gitu kan. Dia nomor 1 di game itu. Bener, Dari dulu kan. bener kayak dia pertama kali ngebuminya karena dia nomor 1 top global gitu. Top global Mobile Legend. Bener, Nah, yang top 10 globalnya mana ada yang tahu sih? bener, top 2-nya mungkin gak ada yang tahu. Bener, kecuali kalau misalnya dia bangun pelan-pelan konsisten. Nah, Pasti yang atas-atas dia punya visual lebih gampang lah. Bener. Karena natural gitu, kita pun juga masih Hmm. tahu ya Hmm. satunya siapa gitu kan ya. Makanya kalau misalnya baru mulai, belum mesti nyari value di konten lo. Kalau misalnya cuma main game doang hari, terus habis itu kecuali personality lu kuat banget lah. ya kecuali Udah- brandingan personal lu udah udah oke. kuat, udah banyak yang tahu Udah gitu. followers banyak. Bener, Nah, misalnya ya udah. Tapi kalau misalnya kayak kita gini, dia Yang bukan bos ya. siapa-siapa Lu siapa sih? Bener. Iya, iya. Lu mau ngapain pun juga gua nggak peduli Iya, gitu kan ya. bener. Lu mesti nyari value di situ. Oke, mungkin udah terlalu panjang lebar nih videonya. Iya, mesti cut lu, Mesti banyak sih. di-cut nih. Iya. Mungkin gua tutup aja videonya. Thank you banget nih, Kel Iya, men. buat Lagi ini men, Buat- lagi buat sharing Ya. tentang YouTube. yes. Sambil kita nostalgia juga. Udah lama gak ketemu, sekitar 4 tahun ya. 4 4 tahun tahun men. gak ketemu. Nah, Kelvin ini kebetulan bikin juga channel YouTube. Kalian mesti cek. Dia bikin konten tuh tentang one skill at a time. Jadi belajar hal-hal baru, Belajar skill baru. belajar skill baru dengan waktu tertentu sampai bisa ya. Iya. Jadi Semoga sampai bisa. jadi bisa jadi inspirasi juga buat kalian. Kalian bisa mampir ke channelnya Kelvin Oscar. Nanti gua kasih linknya di description box di bawah. Ya. Bisa kalian cek. Oke, gua akhirin aja videonya karena udah malam di Singapura. Ditegasin ya di Singapura ya. Gue lagi cuti. Mungkin kalian bisa kenapa gua nggak bikin video vlog di Singapura? Kalian bisa nonton vlog gua sebelumnya. Di sini gua kasih ini di sini gua kasih videonya. Thank you for watching. I'm Rico INT. Peace out guys. Salam miners. Bye.